Halo guys, kembali lagi bersama saya AID YouTube channel ya. Dengan Agus ya. Nah, kembali ya di konten kali ini saya akan membahas perihal teknologi ya. Teknologi yang dimaksud adalah teknologi listrik nih, guys, yang beberapa tahun kebelakangan ya, belakangan ini teknologi yang mobil listrik, guys, ya. Udah mulai heboh ya, guys. Bahkan PLN aja sudah membuka buat partnership ya untuk buka SPKLU, guys. Ya, kalau dulu ya SPBU, ya, stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, sekarang PLN membuka ya buat partnership membuka SPKLU ya, stasiun pengisian SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya. Nah, jadi sekarang PLN udah buka tuh, guys. Jadi kalau teman-teman nanti kalau sekarang kan masih ketemu SPBU ya. Nanti ada SPKLU karena kedepanin ya cepat atau lambat kendaraan berbahan bakar fosil akan tergantikan oleh kendaraan berbahan bakar listrik, guys ya. Nah, teknologi listrik akan segera menggantikan bahan bakar fosil. Ya, bahan bakar fosil itu ya bahan bakar yang berasal dari minyak bumi ya, guys ya, seperti bensin, ya, solar dan sejenisnya. Di Indonesia, mobil listrik baru dibuat oleh dua pabrikan besar ya, yaitu Hyundai dan Wuling ya. Yang pabrik perakitannya berada di daerah kawasan industri Cikarang, Jawa Barat, guys ya. Selain brand Hyundai dan Wuling, ada juga brand seperti Nissan, Mercedes-Benz, BMW, dan Tesla ya. Yang walaupun dari keempat brand tersebut masih build up, guys ya, dan belum ada pabrik perakitannya di Indonesia ya. Mobil listrik dengan mobil berbahan bakar konvensional atau bensin atau solar ya, bensin atau solar, mana sih yang lebih irit? Nah, ini yang banyak pertanyaan umum ya. Mana sih yang lebih irit ya? Iritan bensin atau iritan listrik sih, mobil listrik? Nah, jawabannya sudah pasti jauh lebih irit mobil listrik, guys. Kemana-mana udah pasti jauh lebih irit mobil listrik. Karena kenapa? Mari kita hitung bersama-sama ya, guys. Kita ambil contoh salah satu brand dari Hyundai ya, yang heboh itu Ioniq 5 ya. Sebuah sedan hatchback ya dari Hyundai ya. Hyundai ya disebut kalau orang ya. Mobil ini memiliki baterai ya dengan kapasitas maksimum di 72,6 kWh. Ya, jadi ibaratnya kalau di mobil bensin full tanknya 43 liter atau 50 liter itu. Ya. Nah, kalau di Hyundai Ioniq 5 itu 72,6 kWh baterainya. Ya. Yang artinya harga per kWh listrik, kWh itu kilowatt hour ya. Jadi kalau di bensin itu per liter ibaratnya gitu ya. Nah, kWh listrik saat ini adalah di harganya itu 1.786 per kWh. Ya, ibaratnya kalau di bensin itu atau Pertamax kita ambil contoh ya, 13.900 per liter. Nah, ini listrik di 1.786 rupiah per kWh-nya, guys. Jauh banget kan dari per kWh sama per liternya ya udah beda. Ya, karena kalau mobil listrik dihitungnya kWh, kalau mobil konvensional dihitungnya liter, berapa liter pemakaian bensin ya. Nah, jika dikalikan ya 1.786 kWh nih, guys ya. Jika dikalikan dengan kapasitas baterainya itu 72,6 kWh sampai full baterainya. Ya. Kapasitas maksimum baterai Hyundai Ioniq 5. Nah, yang berarti Hyundai Ioniq 5 hanya butuh mengeluarkan kocek atau uang sebesar 129.664 rupiah, guys. Dari kosong baterainya sampai baterainya full, teman-teman cuma ngeluarin 129.664 rupiah. Teman-teman itu bener ya? Nah, itu. Jadi teman-teman punya Hyundai Ioniq 5 contoh ya, baterai habis nih, cas di SPKLU, cas ya, dengan KWH per KWH 1.700 sekian.
kWh. Ya, kali 72 kWh. Ya, segitu. 129.624 saja. Untuk mengisi baterai dari 0 hingga full untuk sebuah mobil Hyundai Ioniq 5, guys. Dan jika kita bandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin, ya, saya ambil contoh di sini mobil yang memiliki julukan mobil sejuta umat, guys. Ya, mobil apakah itu? Teman-teman udah tahu lah ya, Toyota Avanza. Akan tetapi saya akan ambil contoh di varian paling tertingginya, yaitu Toyota All New Veloz nih, yang terbaru, ya guys ya. Nah, yaitu di tipe QCVT TSS, yang harganya itu sekitar 331.100.000 OTR-nya, ya. Dengan kapasitas tangki bensinnya adalah 43 liter maksimum tuh, isi bensinnya, kapasitas tangkinya, yang artinya harga per liter Pertalite saat ini adalah 10.000. Kalau pertama kan 13.900 per liter. Nah, ini kita ambil pukul rata yang untuk umat umum ya, kalangan yang basic. Itu di 10.000 per liter. Karena kan bensin udah nggak ada ya, digantinya Pertalite. Premium udah nggak ada, digantinya Pertalite. Nah, 10.000 per liter. Jika dikalikan dengan kapasitas tangkinya 43 liter, kapasitas maksimum tangki bahan bakar Toyota All New Veloz, yang berarti Toyota All New Veloz butuh mengeluarkan uang sebesar 430.000, guys. Ya. Sampai full tank, ya. Untuk mengisi full tank sebuah mobil Toyota All New Veloz. Jadi, tentu ada gap yang sangat jauh jika dibandingkan dengan mobil berbahan bakar listrik, guys. Lalu yang kedua adalah Wuling REV. Ya. Mobil mini elektrik persembahan dari Wuling, ya. Di sini saya akan ambil varian yang tertingginya, yaitu long range, ya, tipe long range, ya, yang jaraknya paling jauh, sampai 300 kilo, ya, kalau nggak salah. Ya. Nah, tipe long range itu dengan kapasitas baterai 26,7 kWh, yang diklaim oleh Wuling dapat menempuh jarak hingga 300 km, ya, sampai baterainya habis tuh, guys. Ya. Jika per kilowatt hour-nya adalah sama, Rp1.786 per kWh-nya. Jika dikalikan dengan kapasitas baterainya 26,7 sampai full, berarti Wuling REV tersebut hanya mengeluarkan uang berapa, teman-teman? Rp47.687 saja untuk mengisi baterai dari 0 hingga 100%. Wow, guys. Jauh banget kan, guys? Nah, akan tetapi, infrastruktur SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, belum sebanyak SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar, ya, yang ada di seluruh daerah Indonesia. Jika infrastruktur SPKLU sudah di mana-mana, guys, ya. Nah, makanya kan PLN udah mulai nyari partnership nih, ya. Teman-teman nih kalau punya uang sekitar 300 juta atau 300 sampai 500 deh kalau nggak salah, ya, kemarin beritanya 300 sampai 500 juta saja, teman-teman udah bisa buka SPKLU, ya, seperti halnya SPBU, guys, tapi ini SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, ya, bisa, ya. Kalau di SPKLU di mana-mana udah ada, ya, seperti halnya SPBU, barulah Anda dapat berpikir beralih ke mobil elektrifikasi, guys, yang lebih hemat. Bukan lebih hemat lagi, sangat hemat, guys, itu mah, ya. Akan tetapi mobil listrik pengisian baterai tidak secepat mobil berbahan bakar konvensional, guys, ya. Jadi perlu dipikirkan juga tuh, guys, jika ingin beralih ke kendaraan listrik, ya. Karena kalau teman-teman isi bensin itu paling butuh nggak nyampe 2 menit, nggak nyampe 5 menit. Betul nggak? Nggak nyampe 5 menit udah full, ya, plus nunggu-nunggunya ngantri, ya. Tapi kita hitung dari mulai masuk itu pipa ke lubang pengisian tangki itu nggak nyampe 5 menit, ya, sampai dicabut, ya, itunya, tembakannya itu nggak nyampe 5 menit, ya. Tapi kalau teman-teman ngisi kendaraan listrik, anggaplah udah mau habis tinggal 10% lah ibaratnya,
tinggal 10% nih baterainya. Mau diisi full, ya, itu akan butuh waktu 8 jam, guys. Ya, paling cepat dengan katanya sih ada port, ya, dengan charging yang quick charging itu bisa sampai cuma 18 menit dari 0 sampai 100%. Ya, itu tapi belum ada di Indonesia sih, setahu saya belum ada. Ya, biasanya yang standar itu di 6.600 watt gitu, guys. Ya, kalau 2.200 watt lebih lama lagi, ya, gitu, guys. Jadi terkecuali nih, guys, ya, pabrikan sudah meluncurkan wall charging atau station charging dengan quick charge, ya, atau fast charging yang dapat mengisi baterai dari 0 hingga full hanya di bawah 30 menit saja. Nah, tapi tetap lebih lama sih, guys, ya, dibanding teman-teman isi bensin. Nggak nyampe 5 menit udah full. Ini paling cepatnya aja 30 menit dengan quick charge, ya, dengan support yang katanya chargingnya itu benar-benar support quick charge, ya, itu 30 menit, guys, setengah jam. Tentunya juga disupport dengan konektor yang sudah support untuk quick charging atau fast charging, guys, ya. Lalu mengenai pajak kendaraan listrik, ini nih kadang-kadang saya juga nyesek juga, ya. Saya kan punya kendaraan bensin, ya. Dengar pajak kendaraan listrik, buset, gas itu murah banget, guys, bener, asli, ya. Kalau pajak kendaraan listrik dengan kendaraan berbahan bakar bensin atau solar juga terpaut sangat jauh perbedaannya, guys. Sebagai contoh, mobil Hyundai Ioniq 5, ya, yang pajak tahunannya hanya kurang lebih 1,1 jutaan saja per tahun, guys. Itu Hyundai Ioniq 5. Jadi setahun tuh cuma bayar pajaknya 1.100.000. Lalu terbebas, ya, plusnya, lalu terbebas dari pemberlakuan tanggal ganjil dan genap di Jakarta. Ya, nggak ada ganjil genap tuh, guys, bebas kalau mobil listrik. Karena mobil listrik plat kepolisiannya dibedakan dengan mobil konvensional yang berlabel, ada label biru di bagian bawah samping nomor polisnya, ya. Ada karena di samping, ada yang di bawah di bagian tahun, ya. Itu di blok warna biru dasarnya. Gitu, guys. Bedanya mobil listrik dengan mobil konvensional. Era listrik memang memiliki dampak positif bagi lingkungan karena terbebas dari polusi udara, udah pasti, dan terbebas dari kebisingan suara dan getaran mesin pada mobil konvensional. Jadi nggak ada getaran mobil. Kalau mobil konvensional kan kayak mobil saya aja, pencet atau pakai kunci kontak, bunyi suara gitu, ya, brum gitu, ya. Nah, di kendaraan listrik itu nggak ada bedanya, guys. Antara ini mobil udah nyala apa belum sama udah tinggal gas, itu saya udah pernah nyobain soalnya, ya, mobil listrik. Jadi begitu digas jalan. Tuh. Nah, kayak mobil caddy, guys. Di lapangan golf itu ada mobil caddy, nah mirip gitu. Ya, jadi yang hanya terdengar gesekan ban dengan aspal. Akan tetapi, ya, seandainya infrastruktur SPKLU sudah diperbanyak dan sudah tersebar di seluruh wilayah seperti tadi yang saya bilang, ya, guys, ya, di Indonesia udah ada, dan skema harga mobil listrik nggak terpaut terlalu jauh dengan mobil berbahan bakar fosil karena lumayan jauh, guys, ya. Kalau teman-teman beli Hyundai Ioniq 5 tapi mobil, anggaplah itu mobil bensin, ya, dengan Hyundai, nah, nggak usah jauh-jauh deh, Hyundai Kona ngeluarin tuh yang tipe bensin sama yang listrik. Nah, terpautnya lumayan jauh sih, guys, ya. Kalau Hyundai Kona elektrik itu kan harganya 600 jutaan, ya, kalau nggak salah 600 jutaan tuh Hyundai Kona elektrik. Kalau Hyundai Kona yang bensin itu harganya 300 juta. Jadi selisihnya ada 300 juta. Nah, itu. Kalau harganya nggak terlalu jauh, masyarakat pasti beralih semua akan ke era listrik, guys. Gitu, guys. Jadi saya pribadi udah pernah tes drive mobil listrik, ya.
di beberapa mobil listrik pada pameran Gias dan IMS kemarin ya, pada tahun ini dan tahun lalu ya guys. Mobil listrik itu memang lebih hening guys, tanpa getaran dan suara derungan mesin seperti mobil konvensional nggak ada. Ya. Sekali berkendara dengan mobil listrik, bener guys, memang tidak kepengen lagi kembali ke mobil konvensional atau kembali ke mobil bensin guys. Jauh guys. Satu, lebih futuristis ya. Ada yang emang sih dashboardnya biasa-biasa aja, tapi itu udah listrik. Tapi have fun banget. Have fun banget. Saya baru tes aja ini. Kepengen banget ya guys. Bener. Gitu guys. Ya. Jadi, oke guys, demikian info teknologi dari saya guys. Ya, semoga bermanfaat. Ya, seperti biasa guys. Ya, jika teman-teman baru nonton konten ini, silahkan subscribe dulu. Ya, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.